tadi yang kita bicarakan. Baik, kita berharap bahwa penyelidikan juga terbuka sehingga masyarakat juga bisa menyaksikan bersama bahwa kecelakaan ini banyak menewaskan 10 orang, 20 orang korban luka-luka. Bang Tigor, terima kasih banyak atas waktunya. Azas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi terkait dengan kecelakaan truk yang menabrak tiang telekomunikasi di Bekasi, Jawa Barat. Saudara, baik, terima kasih Bang. Saudara, kita juga masih terus melihat bagaimana upaya dari petugas melakukan pemindahan tiang telekomunikasi dari jalan karena memang tiang telekomunikasi tersebut menutup ruas jalan dan kemacetan pun terjadi. Ini dia saudara, dari video yang kami tampilkan bahwa upaya pemindahan tiang juga masih terus dilakukan. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Saudara, yang Anda saksikan adalah video detik-detik tiang telekomunikasi roboh usai ditabrak truk kontainer sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat tadi. Itu dia saudara. Banyak warga yang berhamburan juga dari kendaraannya karena memang tiang telekomunikasi yang roboh berada di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat, di mana jalan ini merupakan jalan yang kerap dilalui kendaraan baik dari Bekasi menuju Jakarta maupun sebaliknya.
Sementara ini adalah gambar petugas polisi yang telah tiba setelah mengetahui adanya kecelakaan di sana dan berupaya untuk memindahkan tiang telekomunikasi dengan atau secara manual, di mana tiang telekomunikasi tersebut dipotong satu bagian hingga akhirnya nanti diangkut. Masih belum diketahui apa penyebab kecelakaan yang terjadi karena memang banyak sekali dugaan-dugaan yang beredar, baik itu di media sosial maupun di masyarakat. Tiang telekomunikasi ini roboh atau jatuh, begitu saudara, tepat berada di sekitar pertokoan warga dan juga di dekat sekolah dasar di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Alexander Blegur di sana. Blegur, bisa Anda ceritakan seperti apa upaya pemindahan tiang telekomunikasi yang saat ini masih terus dilakukan oleh petugas? Petugas gabungan dari Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, tiang provider, petugas dari tiang provider Tower Bali masih terus melakukan evakuasi tiang tower setinggi 21 meter. Saat ini dilakukan evakuasi secara manual. Dari layar kaca ada terlihat bahwa petugas dari Tower Bali ini sedang melakukan upaya pelepasan satu persatu tiang Tower Bali yang saat ini dilakukan secara manual. Tadi sempat juga dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi bahwa di bagian bawah sempat patah seperti itu sehingga menyisakan tiang beton besi-besi panjang seperti itu, sehingga untuk evakuasi harus dilakukan pemotongan secara manual oleh petugas pemadam kebakaran. Untuk lebih jelasnya, kesulitan apa yang akan kita wawancara kepada petugas pemadam kebakaran, kesulitan apa yang saat dilakukan evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran saat dilakukan evakuasi tiang beton secara manual. Saat ini saya terhubung dengan Bapak Rusman yang sempat melakukan evakuasi. Ya Pak, saat ini tadi sempat melakukan evakuasi tiang beton Tower Bali. Apa Pak kesulitannya Pak? Kalau untuk keseluruhan kesulitan sih tidak ada. Cuma karena banyaknya lalu lintas yang begitu padat itu juga akan membuat kita memakan waktu dan peralatan kita yang masih minim juga. Tadi sempat pemotongan dengan cara apa Pak? Itu serangan manual atau gimana Pak? Jadi untuk pemotongan kita menggunakan menggunakan cutter manual. Itu dengan apa Pak? Dengan potong sebutnya apa Pak? Spider. Iya, betul. Kenapa Pak? Apa pakai manual Pak? Apa nggak ada alat atau yang cepat karena memakan waktu? Iya, betul. Sebenarnya alat kita ada, cuma lagi dalam kondisi perbaikan. Tapi alangkah lebih baiknya apabila alat spider itu menggunakan dengan mesin genset, gitu. Itu lebih cepat. Saat ini apa Pak yang dilakukan setelah selesai? Apa yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran? Kita akan evaluasi peralatan penyelamat yang ada di intern kita. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Rusmanto. Oke. Sebagai Komandan Peton A. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Ya, Reza, itu tadi wawancara saya dengan Komandan Peton dari petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi yang sempat kesulitan karena memang evakuasi tiang beton yang patah ini sempat terkendala karena dilakukan secara manual, sehingga harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu juga banyaknya warga yang menyaksikan ini menjadi kendala tersendiri. Reza. Blegur yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana arus lalu lintas di sana. Tadi menurut Pak Rusmanto bahwa yang juga menjadi kendala adalah banyaknya warga yang beraktivitas dan berlalu lalang di sana. Apakah terjadi penutupan jalan atau tidak? Karena memang kita tahu bahwa jalan ini menjadi jalan yang kerap dilalui warga dari Jakarta ke Bekasi maupun sebaliknya, Blegur. Ya baik, memang pasca kejadian kecelakaan truk bermuatan besi ini yang berada di lajur Kota Bekasi menuju Jakarta Timur, memang terjadi kemacetan yang cukup panjang seperti itu. Karena satu bahu jalan dari arah Kota Bekasi menuju Jakarta Timur ini tertutup oleh
bangkai truk kontainer besi. Sehingga memang petugas kepolisian yang ada di lokasi berupaya mengatur lalu lintas dengan melakukan rekayasa lalu lintas seperti itu dengan kontraflow. Jadi dari arah Kota Bekasi yang menuju Jakarta Timur akan dikontraflowkan satu bahu jalan di bahu jalan arah Jakarta Timur yang menuju Bekasi untuk melewati lokasi TKP, dan kemudian setelah lokasi TKP akan dikembalikan seperti semula jalurnya yang dari arah Kota Bekasi menuju Bekasi. Namun saat ini memang satu bahu jalan telah selesai dan petugas juga telah kembali melakukan arus lalu lintas secara umum. Namun begitu memang kemacetan memang tetap tak terhindarkan. Seperti yang Anda lihat saat ini memang kemacetan masih terus terjadi karena juga banyaknya pengendara yang penasaran seperti itu, ingin melihat lokasi kejadian dengan memperlahan kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini juga petugas masih melakukan upaya mengatur lalu lintas dengan dibantu warga agar kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta maupun dari arah sebaliknya bisa tidak begitu tersendat. Reza. Oke, berarti satu jalan dibagi untuk arah pengendara yang menuju Jakarta maupun menuju ke Bekasi begitu ya, Blegur ya? Betul. Oke, Blegur selanjutnya. Ini terakhir informasi dari Dirlantas ada 10 korban meninggal dunia, 20 korban luka yang langsung dibawa ke RSUD Bekasi. Ada informasi terbaru terkait dengan korban akibat truk yang tabrak tiang telekomunikasi ini? Blegur? Ya, saat ini memang kalau kita wawancara beberapa saat lalu memang dari Dirlantas Polda Metro Jaya meninjau lokasi kejadian, memang data sementara yang memang dari korban kecelakaan ini sebanyak 30 orang korban, mana 20 orang mengalami luka dan 10 orang ini mengalami... Oke, saudara, kita terputus komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Alexander Blegur. Selanjutnya kita juga masih melihat gambar yang Anda saksikan saat ini bagaimana upaya dari petugas polisi dan juga petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi yang memotong secara manual tiang telekomunikasi untuk selanjutnya akan dipindahkan sehingga arus lalu lintas bisa kembali lancar. Mengingat menurut jurnalis Kompas TV Alexander Blegur di sana bahwa saat ini jalan yang bisa dilewati warga yang menuju Bekasi maupun Jakarta hanya satu jalan dibagi dua, sehingga kemacetan pun tak dapat terhindarkan di sana. Karena memang juga melihat banyak sekali warga yang ingin menyaksikan bagaimana proses atau upaya pemindahan tiang telekomunikasi yang roboh usai ditabrak truk kontainer. Dan saat ini saudara, kita tahu bahwa sekitar pukul 10:30 siang tadi, truk yang melintas jalan Sultan Agung ini menabrak tiang telekomunikasi sehingga menyebabkan tiang telekomunikasi roboh dan menyebabkan 10 korban meninggal dunia, 20 korban mengalami luka-luka. Dan saudara, untuk lebih jelasnya tadi Pak Rusmanto juga menyampaikan bahwa untuk kendala-kendala tidak banyak dialami oleh para petugas, hanya saja untuk pemotongan ini memakan waktu yang lebih lama karena menggunakan secara manual. Ditambah banyak warga yang melintas juga mengganggu aktivitas petugas, dan banyak warga yang menyaksikan upaya pemindahan tiang ini juga menyulitkan petugas untuk mengangkat tiang-tiang tersebut karena begitu padat di lokasi kecelakaan tersebut. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, saudara. Jadi Anda tetaplah bersama kami. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Are you ready? Let's go. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kalau demam, ingat ya, Tempra Forte untuk kakak.
Nggak perlu dikocok. Tempra Forte dipercaya efektif cepat menurunkan demam. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Sekitar pukul 10:30 siang tadi, saudara, truk trailer ini menabrak halte Sekolah Dasar Kota Baru 2 dan juga sebuah tiang telekomunikasi di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, ada total hingga saat ini yang kami dapatkan informasi ada sekitar 10 korban meninggal dunia, 20 korban mengalami luka, dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, Jawa Barat. Upaya pemindahan tiang telekomunikasi masih terus dilakukan petugas. Tadi petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi juga terus membantu polisi untuk memotong tiang telekomunikasi dan untuk dipindahkan secara manual di sana. Petugas pemadam kebakaran yang bertugas memindahkan tiang komunikasi yang roboh menyebut bahwa proses pemindahan terkendala alat sehingga pemotongan tiang akan dilakukan dengan cara manual. Kalau untuk keseluruhan kesulitan sih tidak ada. Cuma karena banyaknya lalu lintas yang begitu padat itu juga akan membuat kita memakan waktu dan peralatan kita yang masih minim juga. Tadi pemotongan dengan cara apa, Pak? Itu sangat manual atau gimana, Pak? Jadi untuk pemotongan kita menggunakan manual, menggunakan cutter manual. Hah? Itu dengan apa, Pak? Dengan mesin potong seperti apa, Pak? Spider. Iya, betul. Kenapa, Pak? Setelah ini kami akan meninjau ke rumah sakit dan memastikan jumlah korban itu. Untuk sementara 10 yang meninggal dunia. Ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi ada 7, ada 3 di Rumah Sakit Ananda yang meninggal. Ya, kita sedang menunggu alat berat ya untuk mengangkut tower ini. Ini sudah dalam perjalanan. Insya Allah akan lebih cepat ya kita evakuasi sehingga arus lalu lintas bisa normal kembali. Pak, kalau sementara penyebab ataupun juga dari hasil olah TKP sementara, ini memang penyebabnya apa sih Pak? Apakah betul remblong atau? Nah, kita masih selidiki ya. Kita lihat dari bekas-bekas di TKP ada bekas rem ya. Ini ada beberapa kemungkinan bisa human error ya, bisa gagal rem karena mungkin overload. Ini masih kita selidiki. Ya. Pengemudi sudah kita amankan ya, sudah kita tes urin juga, hasilnya negatif ya. Berarti tadi mungkin dia human error atau mungkin karena gagal rem nanti.
Sementara kita belum bisa ambil keterangan, ya masih shock ya. Nanti secepatnya kita ambil keterangan. Informasinya katanya kecepatannya sampai 60 km ya Pak? Itu kita perlu buktikan. Nanti dengan teknologi yang kita punya akan ketahuan pada saat sebelum kejadian berapa kecepatan, pada saat tumburan dan setelah. Itu kita perlu pembuktian ya untuk kecepatan. Ya kronologinya tadi begitu mendekati TKP sini ya, itu tidak terkendali truk sehingga menabrak tower tadi. Tower di situ ada anak-anak yang sedang istirahat, kemudian tower jatuh ke sana menimpa kendaraan light boat yang ada pengendara juga situ. Itu banting ke kiri tadi, ya. Tanda remnya itu terlihat nggak Pak tadi? Ada di sebelah sana ada sekitar 5 meter ya. Itu perlu kita selidiki nanti. Kita olah TKP ya menggunakan teknologi yang kita punya. Nanti akan ketahuan bagaimana kecepatannya, kemudian posisi truknya bagaimana, pengeremannya bagaimana nanti. Itu nanti akan. Nah, kita perlu selidiki lagi. Ya. Kemungkinan ada gagal rem, kemungkinan ya, karena ada bekas rem tadi. Oke. Dari mana ya Pak? Nanti Pak Kasat Lantas ya, nanti jelaskan. Gimana? Truk sama towernya nanti dibawa kemana? Truk yang tadi. Udah dibawa ke kantor kita, dari barang ya. Dievakuasi untuk jadi barang bukti nanti. Nah, ke Polres Lama ya untuk truk ini. Kalau towernya nanti. Ya, nanti kita amankan juga sebagai barang bukti nanti. Berarti yang diamankan hanya pengemudinya aja sendiri ya Pak, atau ada pendampingnya juga? Sementara kita amankan sendiri, ya, untuk pengemudi truk. Oke? Ya, sementara itu. Anak-anak sekolah ada 5 yang meninggal. Ya. Luka-luka ada beberapa yang luka. Jadi totalnya ada 20 yang luka. Kita perlu cek ke rumah sakit ya. Nanti kita cek, kita akan sampaikan kepastiannya. Yang meninggal itu ya Pak? Iya. Itu yang meninggal itu rata-rata anak sekolah SD di sini Pak? Ada 5 tadi yang meninggal. Iya, yang siswa ada 5. Sisanya ada yang di mobil box tadi, ya, yang di seberang tadi, ada beberapa pengguna jalan lain. Kalau kendaraannya sendiri ini pengangkut besi PT apa atau? Itu kita nanti kita periksa, ya. Oke? Pak, untuk kendaraan yang terparkir di sini kan hancur gitu Pak. Nanti diamankan? Iya, diamankan ke Polres nanti. Jadi barang bukti semua. Keterlibatan kendaraan yang ketabrak, yang menabrak itu nanti diamankan di Polres. Oke, makasih ya. Terima kasih Ibu Dewi, boleh Bu sebentar Bu ngasih statement. Ibu, terkait ini sedang breaking news di Kompas TV terkait dengan apa yang terjadi pada hari ini, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Jasara Harja. Ya, pertama-tama atas nama manajemen Jasara Harja, kami mengucapkan bela sungkawa, duka cita atas musibah yang terjadi. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, kami pastikan dapat memberikan jaminan kepada seluruh korban yang menjadi korban atas kecelakaan ini. Jadi yang kami jamin adalah korban yang di luar dari kendaraan penyebab. Ya, jadi nanti supir dan yang ada di dalamnya itu nanti kita akan lihat dia lagi laporan polisinya seperti apa. Jadi jaminan kita untuk meninggal dunia masing-masing kita sedang melakukan pendataan ahli waris, sudah mulai dilakukan pendataan ahli waris. Setiap korban itu mendapat 50 juta. Untuk yang luka-luka sudah dikeluarkan surat jaminan ke rumah sakit masing-masing maksimal 20 juta. Oke, berarti itu anak dan juga dewasa hitungannya sama ya? Sama, karena undang-undang, berdasarkan undang-undang. Oke. Nah, sejauh ini apakah dari Jasara Harja juga sudah mengecek ke rumah sakit begitu? Tim Jasara Harja udah di sana semua, kemudian kami sudah melakukan pendataan bahkan sampai ke ahli waris, Pak. Jadi ke ahli waris sudah, dan untuk di rumah sakit itu sudah kita keluarkan garansi letternya. Ya. Nah, kalau untuk di lokasi sendiri nih Bu, baik itu di jalanannya ataupun juga kontur-kontur lainnya, itu sebetulnya memang area yang memang rawan untuk kecelakaan atau seperti apa? Di data Jasara Harja memang ini black spot ya. Tadi sebelum ini tandanya ada papan rambu rawan kecelakaan. Jadi memang ini sebetulnya black spot area. Akan menjadi evaluasi tersendiri nggak sih? Iya, kami bersama-sama forum lalu lintas itu biasanya akan melakukan evaluasi. Ya.
pendataan apakah sudah juga dilakukan, termasuk juga mungkin luka dan Iya, betul. Jadi sistem kami sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi nanti untuk mendata ahli waris. Jadi begitu kita dapat data yang meninggal dunia. Ya, saudara, kita ketahui bahwa kecelakaan terjadi, truk menabrak tiang telekomunikasi di mana ada 10 korban tewas, 20 korban luka-luka. Di mana 7 korban meninggal dunia berada di Rumah Sakit Umum daerah Bekasi dan 3 diantaranya di Rumah Sakit Ananda, di mana 5 anak sekolah meninggal dunia. Dan kami juga masih terus melihat bagaimana upaya dari petugas untuk memotong tiang telekomunikasi dan memindahkan agar arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Kranji, Bekasi, Jawa Barat bisa kembali lancar. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih, saya Muhammad Syahriza, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Syahriza. Saudara, banjir yang merendam 3 kecamatan di Kota Bengkulu berangsur surut. Sebelumnya banjir sempat merendam rumah warga hingga ketinggian 3 meter. Dan inilah visual banjir yang berangsur surut di Jalan Irian, Kota Bengkulu. Meski berangsur surut, namun warga belum bisa kembali ke rumah mereka. Lebih dari 3.600 kepala keluarga terdampak dan mengungsi. Warga berharap bantuan berupa tenda, logistik, dan obat-obatan. Kalau yang dibutuhkan warga kami, yang dibutuhkan pertama tenda untuk kami pengungsian. Kedua, dapur umum kesehatan. Demikian Kompas Update, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Suatu hari pengen yang kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Soto Madura, kaya rasa. Ini baru nih sedap soto Madura. Literally sedap. Pasti dari rempah khas Madura. Sedapnya original. Dengan bubuk soto, keras daun jeruk, rasanya jadi makin spesial. Fix, ini yang kucari. Cobain inovasi baru di sedap soto Madura dari Wings Food. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus bergulir. Sejumlah tersangka sudah ditetapkan. Rekonstruksi ulang pun dilaksanakan. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada Verdi Sambo. Survei menunjukkan mayoritas publik setuju Sambo dihukum mati. Lalu apa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya? Bersama Budiman Tanurejo, simak diskusinya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 31 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Pelecehan seksual masih terjadi di transportasi publik, tapi kasusnya tak banyak terungkap. Rasanya semakin lama-lama kok kayak geser-geser, lama-lama kayak nyolek-nyolek gitu loh. Pas di halte selanjutnya manggil anak patroli, tolong ditindak nih, pelecehan gitu. Saya akan menaiki KRL dari stasiun Tanah Abang menuju arah Bogor. Saat ini sekitar jam 5 sore dapat dipastikan KRL dipadati penumpang. Target Rabu 31 Agustus, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 untuk Kompas TV. Lebih dari 1 dekade, Kompas TV telah menjadi salah satu motor penggerak perubahan untuk Indonesia yang lebih kuat, bersatu dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Harapan saya, Kompas TV dapat terus mencerdaskan bangsa, memperkokoh persatuan dan merayakan kebinekaan yang dimiliki oleh Indonesia.
Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Saudara, pemerintah tengah mewacanakan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini merupakan respon dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Selain itu, penyesuaian ini dibutuhkan juga karena angka subsidi dipandang cukup menekan dan membebani APBN. Belum lagi sasaran subsidi yang dinilai juga tidak tepat sasaran, karena justru banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu. Lantas, apakah penyesuaian harga BBM bersubsidi ini akan mampu melindungi kelompok rentan? Dan seperti apa kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Gadasari, hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber kami, ada Dr. Fitra Faisal Hastiadi SE, MSc, MA, selaku Direktur Eksekutif dari Next Policy. Halo, apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang Mbak Melisa. Terima kasih sudah hadir hari ini Sama-sama. di Kompas TV. Kita mau bahas nih mengenai penyesuaian harga BBM yang lagi hangat dibicarakan begitu ya Pak ya. Baru-baru ini baru saja dinaikkan untuk yang non-subsidi begitu Pertamax. Ini akan ada penyesuaian kembali. Boleh dijelaskan mungkin sekali lagi latar belakang dari penyesuaian harga BBM ini seperti apa kemudian Pak? Ya, sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Melisa bahwa kita ini melihat bahwa tekanan terhadap APBN itu semakin lama semakin besar ya. Jadi kalau kita lihat kuotanya itu hanya tersisa sampai Oktober tanpa ada penyesuaian harga. Itu kan jauh lebih sulit begitu ya. Nah, kalaupun ditambah gitu ya, nanti besaran yang sudah besar ini 500 triliun, itu akan bertambah lagi menjadi 700 triliun. Artinya kalau kita bicara mengenai target di tahun 2023 untuk defisit smoothing, artinya mengurangi defisit APBN di bawah 3%, yang merupakan amanat dari Undang-Undang 2 tahun 2020, itu mungkin tidak tercapai gitu kan. Baik. Dan kalau kita bicara mengenai pilihan-pilihan, maka kita bicara mengenai prioritas. Anggaran kita kan terbatas, maka yang mana yang paling berhak untuk mendapatkan anggaran tersebut, gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari Pertalite misalnya, itu yang paling banyak mendapatkan manfaat adalah justru orang-orang yang mampu. 80% itu adalah orang yang mampu, sementara cuma 20% orang yang miskin, begitu kan? Nah, oleh karenanya kita bicara mengenai prioritas. Nah, memang betul nanti ketika ada penyesuaian harga, pasti akan ada dampak inflasinya. Betul. Oleh karenanya perlu dijaga. Ini yang 20% ini, yang tadi menikmati hanya sebagian kecil dibandingkan dengan proporsi menengah ke atas, ini harus dijaga. Nah, mekanisme penjagaannya adalah dengan tadi mengalihkan anggaran yang sebelumnya difokuskan kepada subsidi energi, dalam hal ini Pertalite, solar dan seterusnya, agak disesuaikan ya, dibalikkan prioritasnya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, seberapa besar? Kemarin Ibu Sri Mulyani sebenarnya juga sudah mengeluarkan angka ya, 24 triliun. Nah, berdasarkan hitungan saya, ini sebenarnya bisa berkembang menjadi 36 triliun misalnya. Kalau misalnya kita memfokuskan pada 20 juta yang paling miskin, 300 ribu per bulan, dikali 6 bulan bisa 36 triliun atau bahkan bisa lebih. Tapi itu kan jauh lebih terfokus, yang pertama. Yang kedua adalah jauh lebih kecil dibandingkan dengan nanti potensi ledakan anggaran fiskal akibat adanya suatu yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang tidak bisa kita kontrol adalah kenaikan harga minyak dunia. Itu dia. Karena biar bagaimanapun sekarang, Mbak Melisa, kita sudah tidak lagi menjadi net exporter. Kita bukan lagi produsen minyak, tapi kita menjadi importir dari minyak, karena kebutuhan kita itu sudah 1,6 juta barrel, sementara produksi cuma 600 ribu. Artinya jadi kita konsumen, ya? betul menjadi konsumen. Dan oleh karenanya memang ya kalau sudah seperti itu, ya prioritasnya di mana sekarang? Prioritasnya adalah orang miskin yang pertama. Yang kedua adalah dengan anggaran sebesar itu, kan sebenarnya kita bisa bangun jembatan, bisa bangun jalan, bisa kemudian investasi ke pendidikan, yang mana itu jauh lebih prioritas ketimbang kemudian kita quote-unquote membakar subsidi di jalan. Baik. Karena ini sebenarnya bentuknya mengkonversi begitu ya, tadinya dananya ini dijadikan subsidi langsung kepada harga minyaknya, tapi kemudian ini dijadikan bantuan tadi atau mungkin jadi pembangunan sehingga tadi bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih adil, kira-kira begitu ya. Tapi kan tadi ada faktor-faktor yang juga mempengaruhi harga minyak ini, kemudian kan ada dari peperangan yang ada di luar, kemudian bagaimana kita harus menyikapi faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga minyak ini, Pak? Ya, faktor-faktor ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita kontrol tentunya ya, Mbak Melisa. Kalau kita lihat iklim geopolitik
bahkan ketika Pak Jokowi hadir ke sana juga sebenarnya tidak bisa kemudian menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Itu masih tetap berlangsung dan itu akan menjadi tekanan yang besar terhadap harga minyak dunia. Yang kedua adalah kita juga harus menyadari bahwa akhir tahun ini untuk negara-negara barat itu masukin musim dingin. Nah, ketika masuk musim dingin maka permintaan energi akan meningkat. Yang kita sekarang sudah lihat tinggi itu akan bertambah tinggi lagi. Ya, produksi bisa sampai 120 US dollar per barrel. Artinya lebih tinggi lagi tekanan terhadap APBN kita. Nah, ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Apalagi juga dengar-dengar ya, Saudi Arabia juga ingin mempertahankan harga tinggi dengan memangkas produksinya. Kalau sudah seperti itu, ya itu suatu hal yang pada akhirnya ya, kalau kita tadi target untuk membantu masyarakat miskin, target bangun jembatan, target kemudian investasi di bidang pendidikan, itu jadi habis ya. Karena apa? Tersita semuanya untuk subsidi energi tadi. Yang memang yang lebih layak adalah sekarang yang betul-betul membutuhkan yang mana? Karena kita bicara mengenai anggaran kita yang sebenarnya tidak besar begitu. Berarti karena memang melihat keadaannya, proyeksi ke depannya nih nanti harganya masih tidak menentu, bisa ada kenaikan lagi. Pilihan ini memang harus diambil begitu ya untuk menyelamatkan APBN kita dan juga supaya masyarakat luas bisa menikmatinya pada akhirnya. Namun walaupun kebijakan ini begitu baik, mungkin tidak sebegitu mudah diterima oleh masyarakat. Bagaimana supaya kebijakan ini tidak dipolitisasi, supaya masyarakat bisa menerima dengan baik, seperti apa kemudian? Nanti kita akan bahas ya, tapi kita harus jeda sebentar. Jangan kemana-mana, Zona Inspirasi segera kembali. DFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Köln akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, DFB Pokal, FC Victoria Köln versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Untuk jurnalis yang dapat tugas liputan demonstrasi atau kerusuhan, pasta gigi menjelma jadi salah satu peralatan tempur wajib. Sebagai teman terpercaya, Kompas TV siap berjuang di garis depan untuk Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus bergulir. Sejumlah tersangka sudah ditetapkan. Rekonstruksi ulang pun dilaksanakan. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada Verdi Sambo. Survei menunjukkan mayoritas publik setuju Sambo dihukum mati. Lalu apa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya? Bersama Budiman Tanurejo, simak diskusinya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 31 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Pelecehan seksual masih terjadi di transportasi publik, tapi kasusnya tak banyak terungkap. Rasanya selasnya lama-lama kok kayak geser-geser, lama-lama kayak nyolek-nyolek gitu loh. Pas di halte selanjutnya manggil anak patroli, tolong ditindak nih, pelecehan, kayak gitu. Saya akan menaiki KRL dari stasiun Tanah Abang menuju arah Bogor. Saat ini sekitar jam 5 sore dapat dipastikan KRL dipadati penumpang. Target Rabu 31 Agustus, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Pecah berarti membeli. Selamat datang di Suci X Tawa 1 dekade. Let's go. Annyeonghaseyo. Abang. Ya sayang. Hiya. Dari minggu ke minggu lo makin bagus menurut gua gitu. Dua-duanya no debat ini sih. No debat keluar. Dari debat keluar. Suci X, Jumat 2 September, pukul 9:30 malam. Sayang, I miss you. Miss you too. Anda kembali lagi di Zona Inspirasi, saudara. Saya masih ditemani Dr. Fitra Faisal Hastiadi selaku Direktur Eksekutif dari Next Policy. Baik, tadi kita sudah bahas ya Pak ya, bagaimana kebijakan untuk menyesuaikan harga BBM ini harus diambil pemerintah begitu ya. Tapi tentunya kan nanti akan ada dampak-dampak yang mengikuti dengan adanya penyesuaian harga BBM. Bagaimana supaya kebijakan ini bisa diterima dengan baik kepada masyarakat pada akhirnya Pak? Ya, yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu memang betul-betul dijaga daya belinya ya. Nah, dalam hal ini memang ada
kemungkinan dari sisi penyesuaian akan ada peningkatan inflasi. Nah, Ya. itu yang sebenarnya harus kita antisipasi. Nah, berapa besar sih efek kenaikannya? Nah, jadi kalau berdasarkan simulasi kami, sebenarnya di bulan Juni kemarin itu tanpa adanya penyesuaian itu inflasi bisa 5,03% instead of 4,34% di bulan Juni. Artinya kalau kita bawa presiden itu ke sekarang, maka kalaupun terjadi kenaikan misalnya atau penyesuaian 20-30%, itu paling banyak efek inflasinya antara 1 sampai 2%. Artinya dari baseline inflasi 5%, mungkin on top dari itu bisa 6 atau 7%. Nah, apakah itu tinggi? Ya jelas itu memang di atas target Bank Indonesia, tetapi bukan yang paling tinggi juga di regional. Dan juga untuk mempertahankan level inflasi yang rendah itu ongkosnya besar sekali, 200, 300 bahkan sampai 500 triliun, gitu kan. Nah, untuk itu lebih baik memang menjaga apa sih dampak kenaikan inflasi itu terhadap masyarakat yang rentan ini seberapa banyak. Nah, kalau misalnya kita pakai kategori World Bank, sebenarnya ada 120 juta orang aspiring middle class. Aspiring middle class itu adalah kelompok yang baru berangkat dari zona kemiskinan, mau masuk kelas menengah, tapi dia kalau ada gejolak, dia akan rentan miskin. Nah, cuma memang tidak semuanya 120 juta itu paling rentan gitu ya. Yang harus kita lihat adalah yang paling membutuhkan, kalau kita lihat dari basis data kesejahteraan sosial itu adalah sekitar 15 sampai 17 juta orang. Kalau kita ekspansi misalnya sampai 20 juta orang pun saya rasa anggaran kita masih mampu untuk menjaga itu. Berdasarkan simulasinya bahkan kalau kenaikan penyesuaian 30% itu ya kita intervensi per orangnya 100 sampai 300 ribu. Itu pun tidak akan melebihi dari 50 triliun. Kalaupun dari besaran yang mungkin lebih mewah sampai 76 triliun. Tapi all in all itu akan jauh lebih kecil ketimbang kenaikan anggaran 200 sampai 300%, 300 triliun. Nah, ini kan akan menekan pertama defisit kita akan melebar. Yang kedua, kalau defisit melebar apa? Sesuatu yang masyarakat sering kritik, utangnya bertambah lagi. Nah, kan kalau utang bertambah lagi, ya itu beban masyarakat juga di masa depan begitu kan. Maka kita harus menjaga ini kalau anggaran kita terbatas, maka prioritasnya di mana? Nah, orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Apakah mereka bisa menerima? Nah, ada satu contoh anekdotal Mbak Melisa. Kalau kita lihat harga bensin eceran itu sudah 10.000, 11.000 per Pertalite ya. Dan masyarakat masih membeli itu. Artinya kalaupun terjadi penyesuaian, masyarakat sebenarnya masih mampu. Plus ada tambahan dari pemerintah yang memang sudah dikeluarkan ya. Pak Jokowi juga sudah memberikan gitu kan bantuan sosial dan seterusnya. Dan saya rasa itu tidak akan berhenti di angka 24 triliun saja. Itu pasti akan bertambah lagi begitu. Kemudian tadi kan ini kita harus kebijakannya adalah mengkonversi daripada langsung bantuannya berupa subsidi kepada harga BBM adalah bantuan langsung tunai begitu kepada masyarakat. Ini besarannya mungkin sekitar 600.000, 300.000, 600.000 begitu ya. Ini bagaimana skemanya? Apakah masyarakat butuh edukasi supaya bantuan tersebut jangan sampai salah begitu dimanfaatkan? Karena tadi kan kita jangan sampai bantuannya salah sasaran begitu. Sedangkan ini kalau masyarakat diberikan bantuan langsung begitu, apakah bisa dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana begitu Pak? Memang ada kecenderungan masyarakat ketika terima duit akan cenderung konsumtif dan pada akhirnya tidak akan berpikir jangka panjang. Nah, itu ada beberapa mekanismenya. Mungkin itu bantuan yang memang spesifik gitu kan. Ada bantuan derajat barang ya, bantuan sembako dan seterusnya, itu bisa lebih spesifik, atau bisa lewat kartu kesejahteraan yang mana kartu Indonesia Sejahtera dan seterusnya. Itu kan bisa ini dikontrol bahwa pengeluarannya itu berdasarkan kategori-kategori yang spesifik. Tapi saya rasa yang paling penting sekarang itu adalah cashnya keluar dulu gitu ya. Mau gimana juga pasti biar bagaimanapun masyarakat memang butuh disposable income, sesuatu yang bisa langsung dibelanjakan begitu. Memang ada kecenderungan, ada kekhawatiran juga bahwa BLT atau bansos atau apapun itu akan bocor. Ada inclusion error, ada exclusion error. Artinya ada yang seharusnya masuk tapi nggak masuk. Ada yang dia ada di sini tapi seharusnya dia nggak berhak dapat. Itu pasti akan selalu ada. Tetapi ini jauh lebih mudah untuk diperbaiki datanya ketimbang kita mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol tadi. Apa yang tidak bisa kita kontrol? Kondisi geopolitik. Terus kemudian kelakuan produsen dari minyak bumi ini seperti apa, kita belum bisa kontrol segala macam. Memang bisa saja pemerintah kemudian kalau dalam konteks Arab Saudi bisa saja Pak Jokowi dalam hal ini mungkin mengirim special envoy ke Arab Saudi untuk kemudian setidak-tidaknya menambah produksinya lah supaya angkanya turun. Toh mereka biaya eksplorasi rendah. Itu bisa. Tapi kan kita nggak bisa memastikan itu berhasil atau tidak. Gitu. Yang kita bisa pastikan sekarang adalah bagaimana memperbaiki data, bagaimana kemudian membuat masyarakat bisa kemudian tidak terkena dampak yang paling parah, dan kemudian bagaimana menjaga anggaran itu tidak kemudian terlalu terbebani. Nah, ini pilihan-pilihan ini semua tidak mudah. Tapi ini suatu hal yang
yang seharusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah juga. Baik. Jadi memang kebijakan ini mau tidak mau harus diambil, walaupun mungkin tidak populer, tapi bagaimana tadi masyarakatnya juga harus memahami apa yang terjadi, mungkin kita bisa mengatur dan mengawasi apa yang bisa kita awasi daripada tadi ya harga minyak dunia yang kita tidak tahu, tidak bisa kita kontrol pada akhirnya. Kalau kemarin harga telur naik begitu kan juga sudah membuat masyarakat begitu heboh begitu ya. Dengan adanya penyesuaian harga BBM ini, kira-kira harga-harga apa nih Pak yang akan menjadi bergejolak? Memang akan ada dampaknya terhadap inflasi pangan misalnya. Tapi secara umum inflasi tambahannya sekitar 1-2%, artinya kalaupun ada, ya ini tidak akan sangat besar. Terus yang kedua, sebenarnya Bank Indonesia kan sebenarnya sudah berancang-ancang ya. Kemarin sudah menaikkan suku bunganya sekarang 3,75%. Itu adalah salah satu cara untuk meng-anchor inflasi, untuk menjaga supaya inflasinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah ini jadi dari sisi moneter, dari sisi fiskal pemerintah juga sudah menjaganya dengan bantalan sosial dan seterusnya. Nah tinggal sekarang ya kita tunggu disesuaikan harganya. Nah masalahnya adalah Mbak Melisa, semakin lama ini diumumkan, maka potensi kenaikan harga di masyarakat itu akan semakin besar. Kenapa? Karena baru saja wacana, ini sudah banyak harga-harga naik gitu kan. Betul. Itu kan udah ekspektasi inflasi gitu. Betul. Kalau misalnya pemerintah kemudian tidak mengumumkan, nah ini sudah terlanjur, udah ada efek inflasinya juga. Dan nanti kalau misalnya pada akhirnya diumumkan lagi, sudah 2 kali lipat besar inflasi. Memang seharusnya lebih cepat lebih baik. Gitu. Baik. Jadi memang walaupun kebijakan ini tidak populer tadi sekali lagi ya, tapi jangan ditahan-tahan, ditunda-tunda justru ya, karena betul, yang menjadi lebih besar. Betul yang menderita masyarakat juga. Betul. Baik. Tadi kita juga sempat bahas mengenai bagaimana pasokannya ini juga terbatas. Kita juga harus awasi pasokannya. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini ya Pak ya. Tapi kita harus jeda kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Kuat bukanlah tentang tidak pernah meneteskan air mata, tapi kuat adalah tetap berdiri kokoh meskipun banyak orang yang berusaha menjatuhkan kita. Saksikan 9 hari lagi, Kompas TV, independen, terpercaya. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus bergulir. Sejumlah tersangka sudah ditetapkan. Rekonstruksi ulang pun dilaksanakan. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada Ferdi Sambo. Survei menunjukkan mayoritas publik setuju Sambo dihukum mati. Lalu apa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya? Bersama Budiman Tanurejo, simak diskusinya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 31 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Pelecehan seksual masih terjadi di transportasi publik, tapi kasusnya tak banyak terungkap. Rasanya masih lama-lama kok kayak geser-geser, lama-lama kayak nyolek-nyolek gitu loh. Pas di halte selanjutnya manggil anak patroli, tolong ditindak nih, pelecehan gitu. Saya akan menaiki KRL dari stasiun Tanah Abang menuju arah Bogor. Saat ini sekitar jam 5 sore dapat dipastikan KRL dipadati penumpang. Target Rabu 31 Agustus, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Pecah berarti membeli. Selamat datang di Suci X Tawa 1 dekade. Let's go. Annyeonghaseyo. Abang. Ya sayang. Hiya. Dari minggu ke minggu lo makin bagus menurut gua gitu. Dua-duanya no debat ini sih. No debat keluar. Dari debat keluar. Suci X, Jumat 2 September, pukul 9:30 malam. Sayang, I miss you. Miss you too. IFB Pokal putaran pertama berlanjut. FC Victoria Kol akan mengalami ujian berat saat menerima lawatan pasukan The Bavaria, Bayern Munchen. Dalam International Football Match, IFB Pokal, FC Victoria Kol versus Bayern Munchen, Kamis 1 September, pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi. Kami masih melanjutkan obrolan kami mengenai penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk melindungi kelompok rentan. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai kebijakan ini sebenarnya memang harus diambil pemerintah begitu ya, karena selain adanya kenaikan harga, kita harus mengkonversi begitu bentuk bantuannya bukan hanya untuk subsidi tapi juga langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Kita bahas mengenai masalah pasokannya karena ini pasokannya juga berkurang. Ini bagaimana kemudian kita harus mengatasi apabila pasokannya nanti tidak cukup pada akhirnya Pak? Ya, salah satu caranya adalah melakukan penyesuaian harga. Karena begini, Mbak Melisa, jadi dengan adanya harga yang sekarang, itu kan masyarakat ramai-ramai pindah dari Pertamax ke Pertalite. Betul. Nah, kalau sudah kemudian itu terpacu demand-nya, akibat adanya apa? Harga semu, ini kan harga yang tidak sesuai dengan harga keekonomiannya. Masyarakat merasa bahwa ini ya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, tidak ada suatu hal yang berubah. Akhirnya apa? Ya udah. Rational economic agent, kalau mereka rasional, mereka pasti akan mengejar yang lebih murah, gitu kan? Betul. Akhirnya apa? Karena terpacu harga yang murah ini, ya habislah kuotanya, gitu kan? Itu adalah salah satu cara. Kalau misalnya ini tidak dihentikan segera, tidak disesuaikan, maka Oktober sudah habis. Nah, mekanisme berikutnya adalah selain penyesuaian, juga ada mungkin pembatasan. Nah, pembatasannya itu pakai macam-macam. Bisa kalau Pertamina sudah mengeluarkan misalnya My Pertamina, sudah kemudian ada juga pembatasan berdasarkan entah itu CC atau kategori mobilnya atau segala macam. Tapi best practice ya kalau kita lihat di negara-negara Eropa, terutama misalnya di Jerman ya. Di Jerman itu mereka sudah fokus subsidi kepada transportasi umum. Nah, bisa saja nanti kita ke depan akan memfokuskan pada transportasi umum, transportasi yang digunakan UMKM dan seterusnya daripada kendaraan-kendaraan pribadi. Bisa nggak dilakukan? Sangat bisa. Saya rasa ini masalah teknis saja. Iya. Karena untuk My Pertamina itu sepertinya belum begitu berjalan ya Pak ya kalau kita lihat. Apakah ada alternatif pembatasan-pembatasan lain selain tadi untuk transportasi umum? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan atau mungkin dari kesadaran masyarakatnya yang harus diubah kemudian? Ya, kesadaran masyarakat agak sulit ya untuk dipandu segala macam karena sekali lagi masyarakat yang rasional adalah masyarakat yang mengejar harga yang lebih murah. Mau siapapun dia. Kebanyakan sayangnya itu 80% dikuasai oleh yang menengah ke atas. Cuma 20% orang miskin yang menikmati. Nah, oleh karenanya salah satunya juga mungkin yang kita bisa mengejar best practice tadi, kalau My Pertamina mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan, ya sudahlah fokus saja ke angkutan umum, ada yang plat kuning atau mungkin kendaraan dinas gitu ya, yang mana itu memang lebih membutuhkan betul. Dan lebih tepat sasaran. Dan kalau misalnya kita bicara kuotanya itu tidak segera habis karena memang betul-betul peruntukannya sesuai. Betul. Jadi memang kalau kita mengharapkan kesadaran masyarakat begitu agak sulit. Tadi saja dengan mudahnya ya hanya untuk transportasi umum, jadi memang betul-betul tadi menjaga pasokan dan juga pada akhirnya menjaga subsidi tadi ya, anggaran kita juga jadi lebih aman. Tadi kita bahas bagaimana pemerintah tidak ada pilihan lain untuk tidak melakukan hal ini. Sebenarnya apakah ada kebijakan alternatif yang bisa dipilih pemerintah untuk mengatasi hal ini Pak? Saya rasa di saat-saat seperti ini hampir negara-negara di dunia itu nggak ada yang kemudian tidak melakukan penyesuaian harga. Hampir semuanya melakukan penyesuaian harga. Dan ketika kita bicara mengenai subsidi tadi, sudah banyak sekali penelitian-penelitian. Saya bisa men-cite beberapa di antaranya. Dari Harvard ada Ren Mahana, dia bilang subsidi itu lebih baik subsidi ke orang dibanding subsidi produk. Ada juga dari Ben Olken dari MIT, juga dari Amerika Serikat, lebih baik subsidi ke orang dibanding subsidi produk. Karena subsidi produk itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol dan lebih banyak cenderungan biasnya. Sekarang prioritasnya adalah kepada orang. Jadi subsidinya memang lebih ke sana. Subsidi kalau kita bicara subsidi ke orang berarti misalnya tadi bansos BLT, terus subsidi ke bidang pendidikan dan seterusnya. Itu memang yang spesifik ke sumber daya manusianya, bukan kepada produk. Nah, memang sudah saatnya rezim subsidi kita yang memang sebenarnya sudah lama kita tinggalkan. Jangan sampai kita backward lagi ya, kembali lagi kepada semuanya terpenjara pada subsidi energi yang mana tidak berkesudahan. Mungkin sekarang kita mampu karena apa? Karena ini adalah efek dari komoditi super siklus komoditas. Kita kan memang memiliki limpahan manfaat dari ekspor kita yang surplus dan seterusnya karena harga-harga naik kecuali minyak bumi. Tetapi, nah jadi kan hari ini kan kita bisa membiayai ini. Tapi sampai kapan komoditi super cycle ini? Kalau selesai di tahun depan dan kita masih mempertahankan subsidi sebesar ini, ya sudah akan tekor juga gitu kan. Jadi ini suatu hal yang tidak pasti. Yang pasti adalah kita mengontrol orangnya, datanya kita perbaiki dan lebih prioritas dan tepat sasaran begitu. Baik. Jadi memang kebijakan ini mungkin hari ini masih bisa ada alternatifnya, tapi kita tidak tahu nanti di kemudian hari. Jadi memang lebih cepat
saat kita menyadari hal ini nantinya akan lebih baik juga untuk masa depan kita pada akhirnya ya. Nah, kembali ke tadi pertanyaan bagaimana walaupun ini kebijakan yang tadi sudah paling baik diambil, pesan seperti apa nih yang harus dilakukan pemerintah supaya kita sudah lihat ya sudah ada yang mulai demo, mulai tidak setuju dengan hal ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya kebijakan ini bisa diterima lebih baik kemudian, Pak? Saya rasa kuncinya adalah komunikasi dan juga empati. Ya. Komunikasi sudah dijalankan dan pemerintah sudah juga menghadirkan empati dengan cara tadi mengeluarkan ini kan biasanya bantuan langsung ini dikeluarkan setelah harganya disesuaikan. Ya. Tetapi ini sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Betul. Ini kan salah satu bentuk empati gitu ya. Sebenarnya uangnya ada nggak sekarang? Ada sih. Kalau mau tambah buat 200 triliun lagi sebenarnya saya percaya masih ada. Cuma kan ini tidak mendidik begitu kan dan kemudian tidak prioritas. Lebih baik sekarang masyarakat yang membutuhkan yang mana? Nah, mungkin masyarakat yang sekarang sedang berdemonstrasi ya belum paham saja dan belum dikomunikasikan. Toh nantinya mungkin yang berdemonstrasi ini juga menerima manfaat yang paling banyak dari kemudian efek pengalian subsidi ini. Baik. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan baik. Tadi sudah betul ya pemerintah melakukan tindakan empati tadi diberikan BLT-nya terlebih dahulu. Semoga bisa meredam ya tadi rasa tidak puas atau tidak senang dari masyarakat pada akhirnya. Apa peran dari masyarakat yang bisa membantu kebijakan ini pada akhirnya, Pak? Ya, masyarakat sebenarnya sekarang sebenarnya supirnya itu pemerintah, ya. Jadi bolanya itu juga ada di tangan pemerintah. Tinggal masyarakat bagaimana menikmati kebijakan-kebijakan pemerintah gitu kan. Karena sebenarnya ya kita nggak fair juga kalau mengharapkan masyarakat begini dan begitu gitu kan. Jadi sebenarnya leading by examples. Dalam hal ini tadi kita bicara empati, kita bicara mengenai prioritas anggaran. Pada akhirnya masyarakat juga akan melihat bahwa pemerintah ya tidak meninggalkan masyarakat, tetapi justru memprioritaskan yang memang betul-betul membutuhkan. Karena kalau misalnya kita bicara orang kaya, ya kalau misalnya harganya naik pun mereka sebenarnya tidak terlalu masalah. Betul. Karena kalau kita bicara di ekonomi ada terminologi yang disebut price elasticity of demand. Nah, ketika harganya naik, ya mereka income-nya selama pandemi justru mereka makin kaya. Betul. Ada selama pandemi justru yang terjadi, Mbak Melisa, ada akun-akun orang kaya yang di atas 55 miliar ke atas itu meningkat. Gitu, sementara yang masyarakat yang 100 juta ke bawah turun. Artinya ada K-shaped growth. Nah, ini kan suatu gap yang besar gitu kan. Nah, bagaimana menipiskan gap tersebut? Ya sudah, biarkan orang kaya itu mengalami kenaikan harga atau penyesuaian harga, sementara masyarakat yang paling bawah itu mendapatkan manfaat yang paling besar dari anggaran atau APBN. Karena APBN ini kan dari pajak rakyat. Yang paling besar manfaatnya seharusnya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Justru sebaiknya orang-orang kaya ini lebih banyak kontribusinya, baik dari sisi pajak maupun dari sisi tadi ya, kalau misalnya mau naik pun ya dia kalau mau mengkonsumsi BBM ya konsumsi yang tidak bersubsidi misalnya. Ya, baik. Tadi kita banyak bahas nih mengenai yang berada di tingkat teratas dan yang ada di garis kemiskinan begitu ya Pak ya. Yang di middle class nih bagaimana kemudian Pak? Karena mereka tidak terima bantuan tapi turut juga merasakan dampak dari penyesuaian harga BBM. Betul. Jadi middle class itu ada juga yang masuk dalam kelompok yang 120 juta yang rentan miskin itu. Nah, salah satu caranya adalah ya selain bansos dan BLT, ya pemerintah juga bisa sebenarnya memberikan insentif pada industri supaya industrinya lebih produktif. Nah, misalnya ketika kita bicara solar, kalaupun harganya disesuaikan, mungkin tidak akan sebesar Pertalite. Ya bisa saja. Ataupun kalau misalnya memang harus disesuaikan juga, itu ada kemudian pengalihan subsidi juga buat industri. Nah, industri ini kemudian bisa kemudian bergeliat. Nah, ada insentif-insentif lain yang juga kemudian bisa diarahkan kepada middle class, misalnya di sektor retail, sektor UMKM, kemudian sektor perjalanan transportasi. Nah, ini suatu sektor-sektor yang sebenarnya bisa menikmati juga peran dari APBN gitu ya. Jadi selama ini kan kita sudah membelanjakan APBN itu ke sektor-sektor yang produktif. Itu jangan sampai ke belakang lagi gitu kan. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya juga bisa menguntungkan kelas menengah. Baik. Jadi kita harapkan memang betul-betul dari penyesuaian harga BBM ini bukan hanya masyarakat kelas atas tadi yang menikmatinya, tapi betul-betul seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari penyesuaian harga ini. Terakhir Pak, sebagai penutup ada harapan, mungkin himbauan dan pesan kepada pemerintah dan masyarakat. Yang jelas kalau dalam hal ini pemerintah memang dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pemerintah tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi setidak-tidaknya ada the lowest common denominator. Apa? Yaitu prioritas penggunaan anggaran. Siapa yang paling membutuhkan, itu siapa yang dapat paling banyak begitu. Ya, baik. Jadi memang kita dukung ya kebijakan dari pemerintah seperti tadi yang sudah kita bicarakan. Memang ini
kebijakan yang hari ini diambil bisa menguntungkan juga untuk kita di masa depan supaya kita semua juga bisa merasakan manfaatnya. Kita sebagai masyarakat tadi ya menjalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga kebijakan yang diambil ini kita dukung supaya bisa untuk kebaikan kita bersama. Yes. Terima kasih Pak Fitra untuk sama-sama. waktunya dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda saudara. Semoga perbincangan tadi bisa menjadi perbincangan yang bermanfaat untuk Anda. Kami harus pamit undur diri. Saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Pembunuhan Brigadir Yosua terus bergulir. Sejumlah tersangka sudah ditetapkan. Rekonstruksi ulang pun dilaksanakan. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Verdi Sambo. Survei menunjukkan mayoritas publik setuju Sambo dihukum mati. Lalu apa sanksi pidana?